paham. Kenapa saya menciptakan gelasnya lebih kecil? Karena saya nggak akan masuk ke sini dan nggak akan menempati ini. Oke, narasi selanjutnya kan Pak Ustadz bilang begini. Kalau saya mau masuk gelas, maka saya harus menciptakan. Ngadat-ngadat, koneksi tidak stabil. Sabar, putus-putus nih saya pendengarannya. gangguan mungkin Pak Ustadz. Iya. Siapa gangguan saya ya? Pak Ustadz, intinya Ya, gimana? begini. Yang saya maksud adalah, yang saya mau sharingkan ke Pak Ustadz adalah, kenapa Anda nggak bisa masuk ke gelas itu? Karena Anda Bukan saya nggak bisa masuk gelas. Saya memang tidak menciptakan gelas ini untuk dimasuki. Paham nggak? Loh, kan Anda menarasikan Saya menciptakan ini ya bukan untuk saya tempati, tapi untuk saya minum. Oke, pertanyaan saya. Kalau Anda maha kuasa, bisa nggak Anda masuk gelas? Kalau saya maha kuasa, saya ciptakan lebih besar dari saya. Kenapa? Kalau Anda maha kuasa nggak bisa masuk gelas? Loh, gini, kalau saya maha kuasa, saya tidak menciptakan yang kecil, saya ciptakan yang lebih besar dari badan saya. Enggak, pertanyaan saya, kalau Anda mau masuk gelas, kan gitu. Anda maha kuasa, mau masuk ke dalam gelas nggak bisa? Itu pertanyaan saya. Bisa tidak? Saya menciptakan gelas ini tidak untuk saya tempati, paham kan? Aduh, lagi tanya Pak Ustadz sekali lagi. Gitu. Oke, Pak, ya sudahlah. Nah, itu kan analogi. Maksudnya Pak Ustadz apa untuk iman kekristenan sesuai dengan tema itu? Artinya gini, karena kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Terus kalau di perjanjian lama kan kita melihat juga Tuhan itu maha besar. Maka ketika Tuhan menciptakan surga, gak bakal dia mau menempati itu surga. Gak bakal. Karena dia apa? Lebih besar dari surga tersebut. Gitu. Imannya Pak Ustadz, Tuhan itu punya singgasana loh. Masa Pak Ustadz nggak tahu datanya? Punya singgasana. Di mana ayatnya? Loh, masa Pak Ustadz nggak tahu sih? Bentar, saya tanya dulu di mana ayatnya. Enggak, saya tanya Pak Ustadz nggak tahu datanya itu. Singgasana, apakah itu merupakan tempat? Ya makanya saya tanya. Pak Ustadz tahu nggak ayat itu? Iya, saya tahu. Ya, oke, baik. Silakan narasikan singgasana itu berbicara apa? Ya iya, dia mempunyai singgasana, ya arsy, kan kayak gitu. Itu berbicara ya, tempat bukan bukan? Bukan. Tapi apa? Itu adalah ciptaan atau makhluk Allah yang terbesar, arsy itu. Ciptaan itu bukan berbicara tempat. Bukan? Berarti surga itu bukan tempat. Surga itu tempat untuk orang beriman, bukan tempat untuk dia. Lalu Allahnya ada di mana? Allah itu dia tidak bergantung kepada tempat. Iya, dia ada di mana? Allahnya Pak Ustadz ada di mana? Kalau kau tanya Allah itu ada di mana tempatnya, itu bukan Allah namanya. Loh, saya mau tanya, berarti Allah nggak ada tempatnya? Dia tidak bergantung dengan tempat. Iya, dia ada. Makanya kan ada di mana-mana berarti. Bukan juga ada di mana-mana. Kacau kau. Nanti kalau kau bilang ya Allah atau Tuhan ada di mana-mana, nanti kau bilang juga di septic tank pun ada dia. Bukan, soalnya kan begini Pak Ustadz. Pak Ustadz kan gini bentar, saya jelaskan sebentar. Oke. Ketika Anda bilang bahwa Allah nggak ada tempat, ya lalu Allahmu ada di mana Pak Ustadz? Itu bukan nggak ada tempat, dia tidak perlu tempat. Paham? Ya, berarti ada tempatnya. Dia kan tidak perlu tempat, berarti dia ada di mana? Lah, gini, makanya dengarkan penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala ya, dia ada berfirman dalam Quran surah Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, dia itu istiwa ya atas arsy. Tapi di situ dia tidak mengatakan disitulah tempatnya dia. Enggak. Oke? Nah,
Jadi di manakah dia? Kan kayak gitu. Di manakah dia? Dia itu tidak bergantung kepada tempat. Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Contohnya kayak gini Pak Pendeta, saya mau bertanya sedikit. Ya, Anda mempunyai ruh? Iya. Iya. Di manakah letak ruh Anda? Di dalam diri saya. Di mana? Di dalam diri saya. Di mana? Tempatnya di mana? Di dalam diri saya. Di dalam diri, iya di bagian mana tempatnya? Di dalam diri saya. Tempatnya bagiannya mana? Di dalam diri saya. Tahu kita tempat Ya, ya tempat ruh Anda itu tepatnya di mana letaknya? Karena dia di dalam diri Anda. Ya, menurut Pak Ustadz di mana? Lah, makanya saya tanya di mana ruh kamu? Terus di dalam diri saya. Di dalam diri tepatnya Di dalam diri saya. ya tepatnya Di dalam diri saya. tepatnya di mana? Pak Ustadz begini. Pak Ustadz. Bentar, malah ngakak kan saya nanya. Bentar dulu. Biar Anda paham, makanya saya balikkan kepada Anda. Kata Anda ruh Anda di dalam diri Anda. Di bagian mana tepatnya? Tempatnya di mana? Tepatnya. Apakah di jantung? Apakah di paru-paru? Apakah di otak? Atau di ginjal? Menurut Di Pak mana? Ustadz di mana? Saya tanya sama Anda. Ya, saya minta menurut Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz di mana? Nggak bisa dijawab tempatnya di mana gitu. Saya nggak mau jawab. Saya cuma jawab itu. Oh, nggak mau jawab. Itu ada di dalam diri saya. Sekarang jawab di mana? Begitulah Tuhan, dia Loh, tidak kok begitu, bergantung dengan tempat ya. Dia tidak bergantung dengan tempat, tapi dia menyelimuti semuanya. Berarti ada Itu di Tuhan. mana-mana. Oke. Bukan Berarti ada di menyelimuti mana-mana, semuanya, salah berarti pula. dia ada di mana-mana. Menyelimuti Termasuk dia ada di semuanya neraka, itu ya? ilmunya. Tidak ada yang luput dari pantauannya. Paham? Oke, menyelimuti semuanya berarti itu sesuai dengan data juga, termasuk kakinya satu di neraka begitu ya. Termasuk itu juga. Menyelimuti semuanya, artinya ilmunya ya, ilmunya itu Allah punya menyelimuti ilmu ya? semuanya. Ilmu itu Ya, iya. gimana itu? Innamal ilmu indallah. Apa? Ilmu itu seperti apa itu? Innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Tuh. Iya Pak Ustadz, ilmu itu seperti apa ya? Gak usah kita tanya ilmu Allah seperti apa, saya nggak nyampe, otak saya kecil. Ya. Ilmu Allah dia maha teliti, semuanya sampai ke dalam laut, hal terkecil di muka bumi dia tahu. Kalau saya nggak sampai mikir ke situ. Oh, jadi maksud saya ilmu yang Pak Ustadz bilang itu contoh konkretnya dia maha tahu begitu ya? Ya, dia maha teliti, maha tahu. Oh, iya. Oke. Maha adil Artinya juga. Kesimpulannya Allah apa tadi Pak Ustadz? Allah Menyelimuti semuanya, menyelimuti dengan ilmunya, gitu. contoh konkretnya tadi itu ada di mana? Contoh konkretnya. Dia nggak bergantung dengan tempat, udah dibilang. Berarti Gitulah kayak ruh Anda tadi, Anda tahu ruh Anda itu ada, tapi Anda tidak dapat melihatnya. Anda dapat merasakan ruh Anda, tapi dia nggak ada tempatnya. Taunya di dalam diri doang gitu. diri ini roh saya ada di dalam diri saya, ini kan diri saya yang Ya udah, tepatnya di mana? Loh, kalau Anda pakai untuk menjelaskan Allah berarti ada di satu tempat. Kata Anda, ya Anda punya roh di dalam diri, tepatnya di mana? Yang penting rohnya ada di dalam diri kan? Berarti Ya Allah ada di udah, mana? berarti kan tidak di dalam diri menyelimuti diri Anda semuanya kan? Iya, berarti oke, kita langsung ke poin. Berarti Allah Oke, ada di berarti mana? nggak ada tempatnya kan? Anda taunya di dalam diri doang. Loh, Kan gitu. kalau saya kan jelas, roh saya ada di dalam diri saya, di dalam diri manusia. Lalu Allahnya ada di dalam siapa?
Gini, Anda tahu roh Anda di dalam diri Anda, tapi Iya. nggak tahu tempatnya di mana. Oke, sekarang langsung ke poin, Allahnya ada di dalam. Loh, begini Pak Ustadz, analogi. Gitulah, ya, gitulah. Bentar, Anda biar paham. Makanya biar Anda paham, Allah itu ada, tidak kelihatan, tapi dapat dirasakan. Kan kayak Bukan gitu. Dia bicara itu tidak begini, bergantung Pak dengan tempatnya. Oke, Pak Ustadz kan memakai analogi roh saya ada di mana? Kan tanya sama saya. Lalu saya Iya. jawab, roh saya ada di dalam diri saya. Di dalam. Tempatnya, Di dalam. tempatnya Bukan di dalam bukan diri itu. Anda itu Bukan tempatnya di mana? Di dalam. Tempatnya di Kita mana? nggak pakai istilah Tempatnya tempat. di mana? Pak Ustadz, kita nggak pakai istilah tempat. kita Bentar, pakai di kita dalam. itu menganalogikan di Anda jawab di dalam diri tepatnya di mana? Pak Ustadz, dengarkan saya ya. Ini terserah mau Bentar, menanggapi nanti. saya tanya Anda dulu, Anda biar paham konsep ketuhanan gitu. Roh Anda di dalam diri, Anda rasakan ada di dalam diri, tempatnya, tepatnya di mana? Oke, saya berikan respon Pak Ustadz. Ketika pakai analogi bahwa roh saya ada di mana, saya jawab tadi rohnya saya Pak Ustadz ada di dalam diri saya. Lalu Anda pakai analogi ini untuk menjelaskan Allah yang tidak terbatas, berarti kan Allahnya ada di dalam apa? Itu. Kok ada di dalam apa? Nah, karena Bentar, saya nih ada berarti di dalam Anda diri nggak paham berarti ya. Oke, baik. Kata Anda, saya tanyakan roh Anda di mana? Di dalam diri. Begitulah Allah ada di menyelimuti mana? Di semuanya. dalam mana? Kalau Bentar dulu, saya- dengarkan dulu. Oke, baik, Ya. lanjut. Ya. Makanya ketika Anda mengatakan di dalam diri, berarti Allah itu menyelimuti semuanya. Oke? Menyelimuti Baik langit, itu baik seperti bumi, baik arsy, baik semuanya. Oke? Berarti ada di bumi, ada di langit, ada di mana-mana. Bukan ada di bumi, tapi dia menyelimuti dari ilmunya, menyelimuti langit dan bumi. Paham? Ini abstrak. Coba contoh. Itulah artinya ya, itulah artinya Anda menjawab ruhmu ada di dalam diri. Ruhmu menyelimuti otakmu, menyelimuti jantungmu, menyelimuti paru-parumu, menyelimuti ginjalmu. Paham? Oke, saya paham. Berarti Pak Ustadz. Sekarang dengar dulu. udah Berarti kalau Allahnya Pak Ustadz, bentar dulu. Allahnya Pak Ustadz. Kalaunya Anda paham sampai situ ya, sampai situ, ada nggak ruh Anda tadi bertempat di satu tempat dalam diri Anda? Kan sudah saya jelaskan tadi. Rohnya saya. Apa penjelasannya? Sudah cukup tadi bahwa rohnya saya ada di dalam diri saya. Nah, Menyelimuti ternyata otak, Anda betul? memakai analogi ini. Dengarkan dulu Pak Ustadz. Saya sekarang ya. Ya, ternyata Anda pakai analogi ini untuk menjelaskan Allah juga Ya, ada iya. ada di dalam bumi, ada di dalam langit. Bukan ada di dalam bumi. Loh, itu kan analoginya yang Anda pakai. Artinya Allah itu menyelimuti langit dan bumi. Paham? Menyelimuti itu bagaimana? Seperti Dengan apa? Dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. dengan Jadi diri Anda, jadi diri Anda itu diibaratkan ya adalah alam semesta ini. Itu diri Anda. ilmunya ada di dalam langit, ada di dalam bumi gitu. Ilmunya menyelimuti langit dan bumi. Terus? Itu abstrak. Contohnya seperti apa? Bukan abstrak seperti roh Anda menyelimuti diri Anda. Sama? Loh, kalau roh saya ada di dalam tubuh saya, di dalam diri saya. Ya Allah udah, ada di kalau mana? kata Anda di dalam tubuh Anda bagian mana? Bukan sedang berbicara bagian ini Pak Ustaz. Bukan, kita ini berbicara tempat Tuhan. Kalau kata Anda roh Anda dalam tubuh Anda, di bagian mana dia bertempat? Di dalam diri saya. Iya, di bagian mana? Nggak ada tempat di bagian di dalam diri saya, di dalam diri. Iya, nggak ada tempat. Rohmu aja nggak ada tempat. Gitulah Tuhan, dia nggak Oke, perlu tempat. Paham? Oke. Anda mengatakan kita nggak usah pakai istilah. Pak Ustaz, Anda kan sudah sepakat dengan kan baru saya. paham. Oke, Pak Ustaz, kita kan nggak mau pakai istilah tempat. Sekarang kita pakai istilah di dalam kan ini yang berlaku di sini di dalam.
Berarti sebenarnya sesuai analogi Pak Ustadz, kita nggak berbicara tempat, oke lah, clear di situ. Maka kita sedang berbicara Allahnya ada di dalam bumi, ada di dalam langit, ada di dalam neraka. Ya. Kan begitu. Karena analogi Nggak Pak ada Ustadz Allah. kan begitu. Salah Anda berarti nangkap analoginya. Nggak paham berarti Anda. Saya pikir Anda paham tadi, ternyata Loh, rupanya nggak paham. Bukan karena Anda pakai istilah di Ini dalam, dengarkan kan? dengarkan Pak Ustadz penjelasan memakai istilah di penjelasan dalam saya atau sekali bukan? lagi, oke? Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz memakai Coba istilah di dengarkan dalam penjelasan atau tempat? saya sekali lagi, oke? Dengarkan Enggak, dulu saya minta betul-betul. konfirmasi dulu. Pak Ustadz memakai istilah di dalam. Makanya saya jelaskan sekali lagi, oke? Berarti nggak pakai istilah di dalam ya, supaya final saya nggak mau bahas lagi. Nah, makanya nih saya jelaskan sekali lagi kepada Anda. Enggak, tunggu dulu Pak Ustadz. Allah. Jangan kita pakai Bentar istilah dulu, di dalam berarti. Anda rupanya nggak ngerti gitu. Jadi saya jelaskan sekali lagi, oke? Bukan. Nah nih, Ustaz, Allah harus sepakat ya dengan saya dulu. tidak perlu tempat. Enggak, saya nggak bakal sepakat dengan Anda gitu. Coba. Berarti kita nggak pakai Oke. istilah di dalam ya. Ya udah gini, makanya dengarkan penjelasan saya. Kalau Anda mau, kalau Anda mau, saya sepakat nggak bakalan itu terjadi gitu. Berarti nggak Oke? pakai istilah di dalam, nggak pakai istilah tempat. Oke, Terus pakai sekarang apa gini, kita? makanya dengarkan penjelasan saya. Enggak, kita samakan Allah. dulu istilahnya. Nanti dulu, Anda nanti. bisa tangkap setelah saya menjelaskan. Allah silakan. tidak perlu tempat. Oke? Paham? Nah, Allah tidak perlu tempat, dia tidak bergantung dengan tempat. Sebagaimana Anda punya ruh, Anda yakini ruh Anda itu ada. Begitu pula Allah itu ada. Ketika saya tanyakan di mana ruh Anda, katanya menyelimuti tubuh Anda, menyelimuti jantung Anda. Tubuh Anda itu diumpamakan, dianalogikan adalah langit dan bumi, alam semesta. Ya, yang diselimuti oleh ilmunya Allah. Bukan Allahnya ada, paham? Yang langit dan bumi diselimuti oleh ilmunya Allah. Paham ya sampai situ? Bukan berarti Allahnya ada di bumi, ada di langit, bukan kayak gitu. Ya, salah paham Anda. Nah, lalu ketika saya tanyakan kepada Anda, di mana ruh Anda letaknya yang menyelimuti tubuh Anda? Gak ketahuan, gak jelas, gak ada tempatnya gitu. Apakah di jantung, apakah di paru-paru? Begitulah Allah. Dia tidak perlu tempat ya, baik di langit maupun di bumi. Karena dia adalah Allah, bukan makhluk. Tuh. Dah. Berarti Allahnya nggak Ketawa jelas. aja. Karena ada ayatnya. Ayatnya Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi Allah itu bukan yang digantung oleh makhluk, bukan. Oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz, begini. Kalau kita berbicara tentang ketuhanan, ini sesuatu yang fundamental, yang memang harus kita kembalikan Allah kepada posisinya. Ya. Nah, kalau kita berbicara data-data yang saya sampaikan tadi, kayak misalnya Allah itu ada singgasananya. Ya. Nah, di mana-mana orang sudah memahami itu berbicara ya tempat. Lalu kedua, di mana juga ada data menunjukkan bahwa ya ketika Allah melihat apakah neraka sudah penuh, lalu mereka mengatakan belum penuh, lalu Allahnya memberikan kakinya di neraka satu supaya penuh neraka. Nah, itu kan berbicara tempat ini yang kita diskusikan, Pak Ustaz. Nah, bagaimana dengan dalil-dalil ini? Berarti kan Allah ada di situ, ada di tempat-tempat itu tadi. Nah, Oke, coba, saya jawab gimana ya. cara menanggapi itu, silakan. Quran surah As-Saff ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan apapun. Jadi kalau ada kalimat tangan Allah, wajhullah, kaki Allah memenuhi neraka, bukan kaki kayak kita. Iya, bukan kaki kayak kita. Paham? Terus apa? Silakan. Ada penjelasannya.
Apa maksudnya? Coba kau buka hadis berapa kaki? Masa Nih, Pak Ustadz penjelasannya. nggak tahu? Pak Ustadz kan suruh hafal itu. Gak semua hadis itu saya hafal, Pak. Gak semua. Kalau Al-Quran oke lah. Kalau hadis memang gak ada jaminannya. Oh, Karena itu nggak- hadis itu banyak. Oh, jadi yang kaki Allah di neraka itu nggak sah, itu nggak diterima, itu nggak sahih. Bukan nggak diterima, nggak sahih. Bukan kaki seperti makhluk. Ya silakan penjelasannya aja Pak langsung. Ini. Laisa kamislihi syai', dia mukhalafatul lil hawadis. Ntar ya nih. Saya bukakan aja teman-teman sebuah website untuk kaki Allah ya. Memenuhi jahanam tuh. Jadi kita perlu tahu dulu yang namanya Allah ya itu bukan seperti makhluk. Jadi kalaunya kita mendengar kaki Allah, tangan Allah, jangan kau pikir dia seperti kamu yang punya tangan jarinya 5, yang kaki jarinya 5. Jadi ada namanya ilmu takwil ya teman-teman. Lalu bagaimana ya mentakwilkan makna kaki dalam hadis ini ya? Nih. Coba kita baca ya. Nih ya, makna kaki dalam hadis yang dikatakan oleh Pak Pendeta ini adalah orang-orang kafir yang telah ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni neraka. Paham? Tuh. Jadi apa pendapat yang dijelaskan oleh para ulama? Kaki itu adalah kiasan untuk menunjukkan kehinaan terhadap orang kafir ya. Gitu. Jadi kita mengetahui ya sesuatu yang kita pijak itu sangat hina sampai dia di bawah kaki kita. Oh maksudnya. Tunggu Pak. Oke. Boleh saya kritisi? Boleh? Apa Anda mengkritisi Boleh. bisa bahasa Arabnya berarti? Ya enggak, terserah. Yang penting saya bertanya, Pak Ustadz silakan jelaskan. Itu kan imannya Pak Ustadz ya. Nah, ternyata maknanya itu adalah itu untuk siapa orang hina tadi ya, betul? Maknanya. Ya orang kafir penghuni neraka ya, sebuah kehinaan untuk mereka gitu. Ya, sementara narasinya di situ adalah kakinya Allah. Apa korelasinya? Ini kan berbicara pribadi sang pencipta. Loh kok tiba dikaitkan kepada orang yang kepada manusia? Itu satu. Kedua, itu suasananya ada di neraka Pak Ustaz. Tempatnya di neraka. Paham kagak tadi? Jadi bukan Pertanyaan kaki saya, yang menginjak. Bentar. Bertanya. Jadi penjelasan saya tadi bukan kaki yang menginjak sebuah tempat. Jangan Anda pikirkan kayak gitu perumpamaannya. Pak Ustaz, Oke? yang kita bicarakan itu Allahnya loh. Allah di mana kakinya di neraka. Allah yang kita bicarakan. Bukan kaki fisik, paham? Oke, terlepas bukan Oke, kaki dah. fisik, saya terima, enggak apa-apa, itu terserah. Tapi yang kita bicarakan adalah Allahnya, di mana dia ada di neraka. Kata siapa ada di neraka? Lu kan kakinya di neraka kan? Terlepas itu bukan. Makanya kau bisa bahasa Arabnya enggak? Ya silakan narasikan, silakan saya menunggu penjelasan justru karena itu area iman Anda, Pak Ustadz. Silakan. Makanya yang dimaksud kaki itu adalah lagi-lagi apa? Ilmullah tuh, ya. Pak Ustadz bukan kaki Ilmu dari Allah. Allahnya yang kita Ini bicara. yang dimaksud kaki kan, makna kaki ya, itu enggak luput fi ilmullah. Ilmullahu ta'ala. Apa dari makna kaki tersebut? Ya dari Allah. Allah menghinakan orang kafir yang membangkang dia selama dia di dunia. Jadi waktu kafir-kafir ini dimasukkan dalam jahanam, maka Allah menghinakan dia di dalam jahanam sampai memenuhi neraka jahanam. Karena tempat orang kafir neraka jahanam. Nah, lalu kenapa berhubung dengan kiasan kaki?
Iya, Karena kaki sesuatu Allah, yang kaki hina Allah, ya, Pak Ustadz, bukan kaki Allah. Jadi sesuatu yang hina itu berada dalam pijakan kita. Paham? Loh, nggak nyambung Pak Ustadz, nggak ilmiah. Nah, jadi kayak Yang gini kita aja. bicarakan di situ Allah, Saya loh, bukan contohkan kaki manusia. ya, saya contohkan kepada Anda, ketika saya menghinakan Anda, saya injak kaki Anda, injak kepala Anda dengan kaki saya. Pak Ustadz, bukan Paham? itu, bukan kaki yang Nah, kita itu bicarakan. maksudnya. Pak Ustadz, dengarkan saya. Boleh Jadi saya bicara? bentar. Jadi Allah itu menghinakan orang kafir ya, dimaknakan sampai dia menginjak kaki betul-betul hina. Gitu maksudnya. Dia waktu injak itu dengan kakinya di mana dia, di neraka? ya, Bukan kakinya yang ada di neraka. Loh, itu dengarkan Pak Ustadz, boleh saya jawab? Makanya Dengarkan Pak Ustadz, dikatakan narasi kok bisa itu. bahasa Arabnya bukan kaki fisik, paham? Iya, Nih. oke, kaki fisik. Nih yang ya, kita bicarakan bukan Allahnya, Pak kaki Ustadz. fisik. Iya, Ya, Allahnya. jadi Allah kakinya itu bukan seperti kaki fisik Iya, Allah. menginjak neraka. Enggak. Garis bawah Paham? Allahnya, bukan kaki sekarang. Allah. Allah di Allahnya situ. enggak di neraka, enggak. Kan ada Kenapa? kakinya satu di neraka, kakinya Allah kan? Kan yang kita bicarakan di situ Allahnya, Pak Ustaz. Iya. Maka berarti kan Allahnya ada di neraka kan? Ya Allahnya tidak bertempat tadi. Loh, orang kakinya di situ. Kakinya bukan kaki fisik, paham? Iya, saya paham itu kiasan. Ya udah, berarti kiasan Anda perlu pahami, bukan kenyataan dia menginjakkan kaki di neraka atau dia ada di neraka. Kan gitu. Oke, Pak Ustaz. Anda aja paham itu kiasan, Pak Ustaz, kan gitu. begini. Kaki Jerry dengan kaki Pak Ustadz Yusuf PI berbeda atau tidak? Ini masalahnya kaki makhluk. Iya, dengarkan dulu saya. Sedangkan Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Mukhallafatu lil hawadits. Dia beda dengan makhluk. Jadi gini, apa yang Anda pikirkan kalau kaki Allah kayak Anda, ya sama kakinya beda. Iya, Bukan kayak gitu. Pak Ustaz, saya setuju. Begini, saya setuju. Cuman yang saya minta adalah tentunya kakiku dengan kakimu berbeda. Maka kalau itu narasinya bahwa Allah punya kaki di neraka, terlepas itu perumpamaan, analogi, majas lah segala macam. Nah, yang kita bicarakan itu adalah Allahnya yang punya kaki di neraka, sehingga berarti kan Allahnya ada tempat dia sampai ada di neraka. Ya udah, kayak gini aja, berarti kok kagak paham-paham penjelasannya. Saya mau tanya dulu. Ya, saya tanya sama kamu. Raja itu memerintah dengan tangan besi. Apakah raja itu tangannya besi? Tidak. Ya udah, berarti bukan tangan besi Tapi dia. dia tetap raja. Artinya apa? Dengarkan Raja itu memerintah dengan kejam. Tapi yang Artinya kan dimaksud kayak gitu. Oke, baik, saya terima. Tetapi ingat Pak Ustadz, yang dimaksud di situ tetap raja, betul? Betul juga? Iya, raja. Oke. Sekarang kakinya bukan kaki sungguhan kayak kaki saya, kayak seperti kaki Pak Ustadz. Berarti tetap Allahnya, betul? Ya, Allahnya tadi di mana? Loh, tetap enggak Allahnya, betul? Allahnya tetap, betul. Berarti ada di mana dia tadi? Di neraka. Enggak ada betul? tempatnya kan tadi? Loh, dia ada kakinya di neraka tadi itu. Loh, kata saya tadi Allah saya jelaskan enggak tergantung dengan tempat kan? Loh, buktinya dia ada di sini. Itu kan tempat neraka. Itu bukan kaki fisik, paham? Iya, itu bukan kaki fisik. Kita Artinya bicara Allahnya, bukan Pak Ustadz. kaki fisik, ya bukan kaki fisik, bukan berarti Allahnya di neraka. Allahnya tadi udah dijelaskan tidak tergantung tempat. Kok ada di neraka? Aneh emang. Ya. Muter-muter rupanya dari tadi muter Pak aja. Ustadz, Enggak paham-paham rupanya. Saudaraku, dengarkan dulu saya Pak Ustadz ya. Yang saya sudah terima itu kiasan. Oke, kaki itu bukan kaki seperti aku dan kamu. Tetapi kan Bentar, jangan ke kaki dulu. Tadi saya menjelaskan Allah di mana dulu, biar Anda paham.
bukan itu saya Bukan, bicarakan. bentar dulu, saya tadi menjelaskan Allah itu di mana? Ada nggak tempatnya? Anda bilang kan Allah itu nggak butuh tempat. Ya udah, tok di situ. Lalu, dengarkan Dia dulu, Pak Ustaz. bentar Dengar dulu. itu kan nggak Bentar enak dulu. ini. Ganti-ganti. Jadi Nah. Allah tadi tidak bertempat tanam ya di otak, oke? Sudah kita tahu Oke. dari zaman dulu. Nah, lalu ada majas kaki di neraka. Iya, Allahnya kakinya di neraka itu narasinya betul? Iya, Betul kaki tidak? Allah di neraka. Allahnya kan tidak berubah kata Anda. Loh, orang itu datanya Allahnya hanya ada di Dia neraka. kan tetap. Katanya kan kau tadi tahu dia itu tetap kan gitu. Bukan itu narasi Anda, justru kakinya Nah, ada di neraka. tadi Berarti kan kalau masuk dia di dalam ruang dan waktu, betul? baik. Oke, saya ya, tanya Pak jadi Ustadz, Pak kaki Ustadz. di neraka. Bentar. Iya. Tadi Allah tidak bertempat, paham? Ya itu menurut Anda tidak bertempat. Ngeyel. Sudah paham berarti, tapi mau muter. Menurut Jadi Anda begini, Pak kayak Ustadz. gini, Kalau ya. begini yang saya Jadi gini, Ya, kalau baik. Anda sudah paham Tuhan Allah itu tidak bertempat. Jadi kalau ada kosakata kaki di neraka, berarti dia nggak ada di neraka. Kayak gitu. Oke, baik. Oke, begini. Karena neraka itu tempat. Lalu apa maksud kaki? Kaki tadi adalah kehinaan bagi orang kafir. Dah. Bukan berarti kaki Allahnya Allahnya yang masuk kafir. dalam neraka. Kaki Allahnya yang kafir. Kan kaki itu kaki Allahnya kan untuk orang kafir. Parah rupanya teman-teman ini. Loh, Baik, Pak Ustadz, kayak gini, itu kayak gini. kan kiasan. Kayak Dengar gini, dulu. kayak Supaya gini. saya Bentar, biar Anda Saya- paham. saya Bentar, terakhir, enggak. tunggu dulu. Saya enggak akan izinkan bicara ya kalau Anda enggak paham Aduh, gitu. Pak Ustadz mulai takut ini. Jangan takut, Pak Ustadz. Bukan mulai takut, kamu Nah, udah saya tahu nggak tapi diberikan malu izin gitu. Bicara. Coba bentar, Oke, bentar. dengarkan dulu. Kita Kaki TikTok Allah di situ saja kan ya. orang kafir. Betul. Kita TikTok, iya. Bukan. Nah, kan nggak paham dia teman-teman. Anda bilang kaki Allah itu kiasan untuk orang kafir, betul? Betul tidak? Ya udah, makanya nih dengarkan, saya mau tanya. Tidak, saya minta konfirmasi dulu. Ketika saya injak kepala kau yang kafir itu kaki saya atau kaunya yang kafir? Iya, ini jawab. Kau kan kafir terhadap Allah. Ketika saya injak kaki saya kepada orang kafir, saya injak kepala kau, yang kafir itu kaki saya atau kau? Loh, Anda bilang tadi, di mana teks itu di situ diinjak kaki Allah menginjak orang kafir? Makanya kan kaki Allah ya diinjakkan ke neraka jahanam, tempat orang kafir. Kaki Allah diinjakkan ke neraka jahanam. Berarti kakinya betul kan ada di neraka? Nah, kan kaki, jadi kaki fisik kau pikir itu? Iya teman-temannya. Tadi udah dijelaskan kakinya kan ada di neraka. Allah itu ya tidak bertempat. Kan gitu. Salah lawan ini Pak Ustadz ini ya. Makanya salah lawan sayanya salah lawan gitu. Soalnya tadi Kenapa? Pak Ustadz ketemu Kenapa dengan- saya dengan- bilang saya begini, itu Pak. salah lawan ya Saya teman-teman, tanya, nggak Pak paham-paham, nggak Pak ngerti-ngerti, Ustadz, setelah Pak Ustadz, ngerti mau Pak Ustadz, pelintir saya- gitu ketahuan. boleh, Pak Ustadz, saya mau tanya ke Pak Ustadz, neraka itu berbicara tempat atau bukan? Neraka tempat. Oke, kaki Allahnya ada di neraka atau bukan narasi itu? Bukan kaki Allah secara fisik ke neraka, bukan. Paham? Tapi secara apa? Lah, makanya secara majas. Majas. Udah Allahnya dibilang ada- dari tadi. Allahnya ada di situ kan? Allahnya kan kau dari tadi tahu nggak bertempat. Kan paham dia, udah. Pak Ustadz, dengarkan dulu saya ya. Pelan-pelan ya. Anda kan Gitu. menarasikan bahwa yang diinjek itu oleh Allah orang-orang kafir, kan betul. Kakinya Allah menginjak orang-orang kafir di neraka. Oke. Begitu. Oke, terus? Lalu
berarti Allahnya ini kan hadir di neraka untuk injak-injak orang kafir. Betul? Bukan hadir, dia kan tadi nggak bertempat, sudah dibilang. Lalu bagaimana katanya diinjak Allahnya? Nah, makanya berarti kaki bukan Allahnya yang ke neraka. Berarti kaki itu majas, kaki Allah itu. Paham? Tiba-tiba kakinya dikirim ke neraka begitu. Bukan kayak gitu. Ada. Lah silakan bagaimana? Nih ya. Tadi Anda bilang, Anda paham ya bahwa Allah tidak bertempat, satu. Lalu narasinya kaki Allah menginjakkan ke jahanam. Ada di neraka. Jahanam itu tempat, kata Anda. Lalu apakah makna kaki Allah? Apakah fisik kayak gini dikirim ke neraka? Bukan. Ya, paham? Ya, lalu apa makna kaki Allah? Apakah kakinya yang kafir? Enggak. Contoh ya, ketika Anda yang kafir, saya injak dengan kaki saya kepala Anda. Yang kafir kaki saya atau Anda? Kan gitu. Di mana di situ dikatakan dia menginjak orang kafir? Ayo. Nah, jadi yang dimaksud Allah menginjakkan kakinya di jahanam itu adalah kehinaan untuk orang kafir yang memenuhi neraka jahanam. Karena sesuatu yang hina orang kafir di neraka. Aduh. Ini apa tadi? Makanya lihat data yang saya berikan. Ini apa nih makna dari hadis ya orang-orang kafir, makna kaki ini dia menginjakkan adalah orang-orang kafir yang telah ditakdirkan jadi penghuni neraka. Itu maknanya. Di sini kiasan untuk apa? Menunjukkan kehinaan terhadap orang kafir tersebut. Makanya ungkapannya seperti apa? Saya meletakkan ya kaki saya pada tengkuknya. Contoh saya meletakkan kaki saya menginjak kepala Anda. Apakah saya menghina Anda? Menginjak orang-orang kafir. Kaki saya menginjak kepala Anda. Apakah saya menghinakan Anda? Bukan itu pertanyaan saya, Pak Ustaz. Saya tanya, makanya saya bertanya. Kaki saya menginjak kepala Anda. Berarti apakah saya menghinakan Anda? Iya. Ya udah, begitulah Allah menghinakan orang kafir. Tidak apa-apa. Begini, narasinya Pak Ustaz, narasinya, dengarkan. Dalil yang Anda tunjukkan kepada kita tidak menjelaskan bahwa yang diinjak oleh Allah di neraka dengan kakinya itu orang kafir. Kan tidak ada data itu. Oh, aku injak kakiku orang kafir. Dengan ini. Baik, data orang kafir di neraka gitu. Baik. Itu orang kafir kan tidak ada, betul? Kenapa Allah menginjak jahanam? Ya, ada apa di jahanam itu? Nih, mari teman-teman ya. Mari baca. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kenapa Allah menghinakannya di jahanam? Karena orang-orang seperti Anda itu ada di jahanam. Jangan gitu. Kemana-mana. Makanya ketika Anda ada di jahanam, Allah hinakan Anda dalam jahanam itu. Gitu. Pak Ustadz, bukan itu. Anda sudah lari jauh. Bukan lari jauh. Allah menginjakkan kakinya. Allah menginjakkan kaki di jahanam untuk apa? Menghinakan orang-orang kafir yang ada di jahanam. Paham? Di mana? Oke, tahan dulu teksnya Pak Ustadz. Boleh tahan? Di mana di situ dikatakan yang diinjak oleh Allah itu orang-orang kafir mana? Baik, sekarang saya tanya, isi jahanam ini orang. Ada nggak data? Bentar, saya jawab. Makanya nih saya jawab. Saya tanya Anda, ya di jahanam ini orangnya siapa aja? Enggak, saya tanya ada nggak di situ dia? Makanya saya jawab. Di jahanam ini orangnya siapa aja penghuninya? Bukan itu yang saya bicarakan, Pak Ustadz. Saya akan jawab pertanyaan Anda, ya. Saya akan jawab pertanyaan Anda. Dalam neraka jahanam ini siapa penghuninya? Yang nggak tahu di situ ada nggak di situ yang diinjak itu orang-orang kafir? Nggak ada kan, betul? Yang saya tanya sama Anda, neraka jahanam ini siapa penghuninya? Yang nggak tahu aku nggak tahu. Yang saya
mau tanya adalah Baik, di kalau mana Anda nggak di situ- tahu, di ya. mana di situ Baik, kalau bahwa Anda nggak tahu, Allah nggak usah injek ngotot. orang-orang Makanya kafir? saya jawab, ya. Ya silakan di situ. Jadi di Mana Jahanam ini, ya, di Jahanam ini tempatnya orang-orang Di mana kafir, kaki Allah di paham? situ menginjak orang kafir? Di mana Nah, datanya? lalu di mana Allah menginjak orang kafir? Artinya mana? Allah menginjakkan ke Jahanam itu, dia menginjak orang-orang kafir tersebut, paham? Di mana Anda halusinasi itu Pak Ustadz? Nggak boleh. nggak Makanya ada. jadi Nggak ketika ada data Allah kan di situ. mengatakan bahwa ya orang kafir tempatnya di Jahanam, makanya sampai dia hinakan ya Aduh, sudah dengan lari majas kemana-mana kakinya itu diinjakkan ke Jahanam. Tuh Pak ya. Pak Ustadz, terlepas itu narasi tafsiran Anda, tetapi Bukan secara tafsir, itulah secara penjelasannya. secara teks akademis Bentar, tidak menunjukkan Anda, data ada gini, bahwa yang diinjek oleh secara Allah itu teks- orang-orang kafir. Oke, tidak ada Baik, data secara eksplisit. secara Betul, teks ya. tidak ada. Baik, gini makanya saya jelaskan ya. Baik. Dari tadi saya tampilkan data secara akademis. Penghuni neraka Jahanam itu adalah orang-orang kafir. Makanya Allah injak Jahanam itu ya untuk menginjak-injak kafir yang membangkang dia gitu. Oke, baik. Nah, Yang saya minta tuh, paham ya? klarifikasi, Pak Ustadz, klarifikasi secara teks yang Pak Ustadz tunjukkan, terlepas itu tafsiran Anda, secara eksplisit kaki Allah di neraka di mana itu dikatakan tidak sedang menunjukkan bahwa dia yang diinjek-injek adalah orang kafir, kan tidak ada teks itu, betul Pak Ustadz? Tidak ada teks Ya, secara eksplisit. tadi ada teksnya Al-Quran dan hadis. Bukan kaki Allah itu tadi kan nggak ada. Aku menginjak. Makanya saya kasih tahu siapa penghuni dari Jahanam. Pak Ustadz tahu nggak eksplisit itu, tahu nggak eksplisit tertulis? Ih, Anda tahu nggak data konteks Enggak, saya teks tanya dan dulu. teks? Saya Bentar tanya, dulu. terlepas Anda paham konteks teks atau dan tidak konteks konteks, nggak? Eksplisit atau tidak? Eksplisit. Iya, ini eksplisit Di secara mana? tekstual. Di mana secara? Ayo coba buka. Di Ya mana iya. eksplisit? Satu, makanya ya penghuni Jahanam itu adalah orang kafir. Nah, Jadi itulah kita Pak Ustadz buat narasi sendiri. makanya. Nggak boleh. Nggak Kok boleh nggak begitu. mau terima penjelasan? Pak Ustadz nggak mau mengaku, nggak ada data Kenapa secara nggak mau eksplisit terima itu. penjelasan? Nggak ada data secara eksplisit kan? Kenapa nggak mau terima apa penjelasan? susahnya Anda bilang memang nggak ada karena memang Ini nggak ada. eksplisit datanya tekstual. Di mana? Di Apa? Mana? Di Ya disebutkan udah, yang makanya diinjak saya adalah jelaskan orang-orang ya secara tekstual penghuni Jahanam adalah orang-orang kafir. Quran surah Al-Bayyinah kafir. ayat Nah, 6. nggak mau mengaku Oke. dia teman-temannya Pak Ustadz ini. Aduh. Lah kok takut dijelaskan? Nggak ada data secara eksplisit bahwa kaki Allah di neraka menginjak orang-orang kafir, kan tidak ada. Ini data eksplisit Di mana? yang saya Di mana? jelaskan Kaki Allah kepada menginjak orang Anda. kafir. Eksplisit tahu Pertama nggak? ya, Tertulis, Pak Ustadz. secara tekstual Allah mengatakan penghuni Jahanam adalah orang Aduh, ini kafir. narasi. Satu, Bedakan ya. tafsiran, Yang tafsiran kedua, sama eksplisit. ini bukan tafsir, bukan tafsir. Paham? Eksplisit tahu nggak? Maksudnya? Makanya Coba Anda jawab dulu, eksplisit tahu dari nggak? tadi Eksplisit secara definisinya eksplisit, Anda paham nggak eksplisit? Eksplisit itu artinya apa? Karena Anda nggak mampu menjelaskan. Nih ya, makanya secara tekstual kita jelaskan ya, teman-teman, secara Itu eksplisit. bukan tekstual, tertulis. Aduh Pak Ustadz ini Ya. bagaimana? Eksplisit sama tekstual, yang namanya tekstual itu apa? Eksplisit itu Tekstual eksplisit itu tertulis. apa? Tekstual itu apa? Mau saya Duh, tanya dulu kau. makanya saya mau Saya tanya sampaikan dulu ke Pak tekstual Ustadz. itu Yang apa? saya butuhkan, yang saya mau Pak Ustadz. Bentar, kau Anda. ngomong sendiri tapi kau kagak paham dengan omonganmu gitu. Kau ngomong tapi kau nggak ini nggak paham dengan omonganmu itu. Kamu nggak paham. Tunjukkan Pak Ustadz, dengarkan dulu Pak Ustadz. Bentar Dari tadi dulu, bicara terus. anda dari tadi Ganti-ganti. bicara melulu nggak mau terima gitu jawaban saya yang eksplisit. Kan gitu. Apa itu eksplisit? Yang tertulis kata Anda. Iya. Makanya kata saya yang eksplisit itu tekstual.
Yang tertulis kan itu tidak ada tekstual, tertulis, paham? Kan tidak ada tertulis. Baik. Nah, maka dari itu di manakah ya secara tekstual Quran surah Al-Bayyinah ya ayat 6. Ada kaki Allah ya, tekstualnya kaki ya. Allah ya. Kaki Makanya Allah. dengarkan sampai selesai tekstualnya. eksplisit itu kaki Di dalam Allah, ya. neraka jahanam penghuninya orang kafir ya. Aduh, Pak Ustadz, Lalu enggak. secara eksplisit ya Allah menginjakkan kakinya ya kepada orang-orang kafir penghuni jahanam. Gimana kakinya diinjakan kepada orang kafir mana? Jadi ya Mana, teman-teman mana? semuanya dapat kita lihat di Mana, sini mana ya kaki Allah Allah menginjakkan kakinya ya kepada penghuni neraka tersebut. Mana Paham? kaki Allah di ya? situ, Pak Ustaz? Mana? Kaki Allah di situ mana? Oke. Kaki Mana? Allah kan memenuhi jahanam. Enggak, Paham? kaki Allah di mana di situ? Kaki Allah enggak ada. Ini kaki Allah memenuhi apa? Kaki Allah menginjak orang kafir di situ enggak ada, betul? Allah menginjak jahanam, paham? Katanya orang kafir bukan jahanam, kok lari-lari? Iya, Pak Ustaz? penghuni jahanam tadi, penghuni jahanam tadi orang kafir Pak bukan Ustaz, isinya. Pak Ustaz dengar Kak, dulu secara Penghuni eksplisit, jahanam tadi berarti isinya tidak orang ada. kafir atau bukan? Terlepas Saya Anda tanya mau dulu. tafsirkan segala macam terserah. Saya nggak tafsir ini tekstual. Tetapi yang Jadi saya tekankan di sini secara eksplisit kan memang tidak ada datanya, Pak Ustaz. secara eksplisit Tidak penghuni ada. jahanam adalah orang kafir secara tekstual. Ya, Bukan lalu itu. ya Aduh, nggak apa-apa. lalu Allah memenuhi dengan kakinya neraka jahanam. Aduh, nggak Karena paham. Oke lah, jahanam oke, tersebut oke, Pak Ustaz, saya ya turun. adalah Eksplisit aja penghuninya nggak apa. orang kafir ya. Pak Ustaz, apa salahnya Pak Ustaz? Sudah, memang nggak ada data Loh, secara eksplisit. Gimana saya nggak mau ngaku kalaunya ada Iya, tertulis nggak kayak gini. Nggak ada data mengatakan di situ. Di kaki Allah mana menginjak datanya? orang- Di orang mana kafir datanya di neraka. sini ya? Allah datanya secara eksplisit? memenuhi ya. Allah mentakdirkan Nggak ada memenuhi datanya. neraka itu Nggak usah adalah dibuat-buat. penghuni Itu- neraka kan gitu. Itu tafsiran Pak Ustadz, nggak masalah. Bukan silakan. tafsiran, ini tekstual. Saya tanya secara Tafsir eksplisit apa? atau tidak? Anda mau Tafsir apa nih tafsir? eksplisit? Anda Anda kan mau paham tafsir. eksplisit. Saya mau tanya eksplisit itu Ya ini berbicara datanya. Kau bahwa- mau cari data apa lagi secara eksplisit? Ya, dengarkan saya. Boleh saya bicara Pak Ustadz? Boleh? Ya, Begini, coba. Pak Ustadz, begini yang saya maksud adalah secara eksplisit tidak ada tulisan yang mengatakan bahwa Allah dia punya kaki, injek-injek orang kafir di jahanam, di neraka, kan tidak ada, betul Pak Ustadz? Betul. Oke, Betul saya tidak? jawab ya. Betul tidak? Saya jawab ya. Betul tidak? Belum selesai. Betul tidak? Belum selesai Anda Betul ngomong. tidak? Betul tidak? Saya nanya Anda Nggak belum bisa selesai jawab ngomong. ya, nggak bisa jawab. Betul tidak? Saya akan jawab ketika Anda sudah selesai ngomong Oke, kan? saya ulang. Karena Ya Anda udah. paham. Tidak teks eksplisit tertulis bahwa kaki Allah ya digunakan oleh Allah untuk injek-injek orang kafir di neraka. Tidak ada teks tertulis demikian, betul? Betul tidak? Udah selesai? Betul tidak? Saya minta klarifikasi. Saya tanya udah selesai. Konfirmasi dulu. Tidak ada. Saya kan? dengarkan dulu. Ya, Apa yang baru saya jawab. Oke, apa yang Pak Ustadz dengar? Kata Anda tidak ada secara tekstual kan gitu. Secara eksplisit. Apa Kaki itu? Allah menginjak orang kafir kata Anda. Di neraka. Kan gitu? Iya. Di neraka. Iya, betul. Oke? Sudah? Ada? Ya udah. Ada tadi Pak Ustadz baca? Udah Anda sudah ngomongnya? Ya, Anda kan yang punya data. Saya minta konfirmasi. Ya Anda udah nggak kalau data saya tadi. kalau Anda sudah ngomong saya akan jawab. Paham? Jawab saja, ada atau tidak, gitu aja. Ya udah kalau saya jawab Anda nggak boleh ngomong ya. Enggak, tinggal jawab gini Pak Ustadz. Tinggal Lah, jawab. Anda ada kalau atau saya tidak. jawab, Kalau Anda bilang kalau tidak, saya boleh. jawab, Anda Benar. tidak boleh Pak Ustadz, ngomong, benar. paham? Tinggal jawab ada atau tidak, saya akan turun. Selesai. Kalau saya jawab, Anda tidak boleh ngomong.
Paham seperti Tapi saya mendengarkan jawabannya Anda? ada atau tidak, itu saja. Karena Jawabannya nanti ada. Ada. Dah. Di mana? Tunjuk. Udah? Selesai ngomongnya? Iya, tunjukkan kalau ada. Sesuai kalimat Baik, saya selesai tadi. ngomongnya. Iya, Saya konfirmasi dulu, selesai ngomongnya. Baik, teman-teman. Ya, kita ulang lagi ya. Secara eksplisit ya datanya penghuni neraka jahanam adalah orang-orang kafir. Ya, di sini tertulis penghuni neraka jahanam tuh orang-orang kafir. Secara eksplisit ya, secara eksplisit kita lihat hadis tentang kaki Allah ini ya, dia memenuhi jahanam nih ya. Di sini dapat kita lihat ilmullahu ta'ala annahu min ahlin nar. Jadi dia memenuhi kakinya tuh kepada penghuni neraka tersebut ya. Jadi di sini maknanya Allah menginjak-injak menghinakan orang-orang kafir yang menghuni neraka Mana jahanam kaki tersebut. Allah di situ? Kaki Allah mana? Kaki Allah. Kaki Allah mana? Coba kau baca. Kau Ada ngotot terus dari tadi. Kaki Allah Yaudah nggak kau ada, baca. kan? Ada kaki Allah. Coba kau baca. Mana kaki Allah? Ini apa nih? Kaki Allah mana kaki Allah? Ini saya jelasin. Ini apa nih? Bukan yang bahasa Indonesia saja yang terjemah. Ini apa nih? Mana? Makna kaki Allah terus Ya udah ya. menginjak. Ada kan kayak gitu. Artinya apa? Aduh, Kaki mana? Allah memenuhi Menginjak menginjak orang kafir di jahanam ya. Menginjak. Ada mana di kan ya situ? teman-teman? Mana menginjak Secara di situ? tekstual Loh, kan kayak mana gitu. Secara menginjak? tekstual, Mana menginjak? secara eksplisit yang dia minta, udah saya penuhi permintaannya Pak dan Ustadz, saya jawab mana di situ? ada kan gitu. Pak Ustadz, mana menginjak yang kita maksud di situ tuh. menginjak? Ada menginjak? Nggak paham dari tadi penjelasan saya? Ada nggak kalimat menginjak di situ? Ya ada dari tadi. Mana ada di situ? Udah 4 kali saya ya mengulang-ulang. Mana menginjak? 4 kali. Saya ulangi lagi, masa kau masih aja nanti nanya mana? Menghinakan bukan menginjak, Pak. Nanti saya tampilkan lagi ya Al-Qodam. Aduh, Pak Nanti Ustadz, ditanya lagi mana katanya menginjak. Melalui pembelaan. Bukan Pak Ustadz. lari-lari. Oke lah. Kau Oke, itu Pak Ustadz. ditampilkan datanya, tapi kamu tidak mau terima, itu Oke, aja. Pak Ustadz, oke. Itu benar. Udah terbukti ya. Pak Ustadz, oke lah, itulah tafsiran Saya mau Anda. tanya satu hal. Saya mau tanya satu hal sama Anda. Boleh? Boleh, nggak Ah. apa boleh. Sekarang saya mau tanya, Pak Allah Ustadz, dengan Pak Ustadz minum dulu, Bapak, sudah minum. Belum. Bapak dengan surga duluan mana? Yes, Bapak lah bagaimana itu? Allah itu kan tidak dibatasi Bapak. oleh ruang dan waktu. Baik. Betul. Sekarang ketika dia sebelum menciptakan surga dia ada di mana? Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada di mana dia? Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena di mana itu berbicara waktu dan ruang. Ya iya. Kan kata Anda tidak dibatasi ruang dan waktu. Lalu di mana Saya dan sudah- tempat saya seperti saya apa? sudah jawab. Kalau Anda Pakai bertanya data dia di- jawabnya di mana? Allah itu roh. Loh, yang saya tanya bukan Allah itu apa. Dengar Sebelum makanya, dia Pak Ustadz, menciptakan Anda kan surga. Anda kan bertanya, saya menjawab. Nih oke? pertanyaan saya gini, sekali lagi saya ulang. Di mana Tuhan sebelum dia menciptakan surga? Saya nggak Oke. nanya Allah Oke. itu roh, Allah Iya. itu apapun. Saya Enggak tanya, itu, enggak. saya tanya ya, boleh? Saya jawab ya, boleh? Oke, jawaban saya. Pakai data, pakai data. Dengarkan dulu. Allah itu maha. Karena dia maha, dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kalau udah masuk menciptakan langit dan bumi, itu berbicara, bumi itu ruang dan waktu. Oke. Lalu ruang dan waktu itu masuk di dalam ya kategori di mana Allah itu ya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu itu sendiri. Maka ketika Anda tanya Allahnya ada di mana, jawabannya Anda nggak perlu tanya itu karena dia di ruang. Enggak perlu tanya itu.
dengarkan dulu. Dengarkan Kok dulu. nggak perlu tanya itu? Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Anda tidak perlu tanya itu karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagaimana Anda menanyakan ya tentang tempat di mana Allah itu, sementara Allah itu tidak berbicara tempat? Oke, pelan-pelan rekam baik-baik ya Pak Ustadz ya. Sementara Allah itu, tempat itu berbicara ruang dan waktu. Maka Dari Allah tadi itu, ngulang-ngulang itu terus. makanya karena Anda nggak pahami, karena Anda nggak paham, makanya dengar. Karena Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, saya minta ke Pak Ustadz, maka jangan tanya di mana dia. Kok jangan tanya di mana dia? Karena dia tidak ada di ruang dan waktu. Paham? Baik, kalau paham. Dengarkan dulu. Kalau dia tidak Pak di Ustadz, ruang dan Pak Ustadz, waktu. belum selesai. Bentar, Belum bentar. selesai. Saya Belum sampai situ selesai udah itu. paham. Bateraiku sudah mau Saya habis mau nih. tahu ya, Pak Ustadz. kalau dia bukan di ruang, tempat dan waktu, dia seperti apa sebelum menciptakan surga? Mulai pinter Pak Ustadz ini ya. Oke. Jadi Pak Bukan, Ustadz, karena dengarkan Anda dulu. nggak paham gitu pertanyaan saya. Anda harus pahami, rekam baik-baik Pak Ustadz ya. Jadi karena Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak perlu Anda tanyakan dia ada di mana. Karena pertanyaan ada di mana itu berbicara ya ruang dan waktu. Oke, paham di situ ya. Terus? Maka nggak perlu lagi Anda tanyakan dia ada di mana. Loh, kok nggak perlu? Loh, karena berbicara di mana itu tempat, betul? Oke, kata Anda di mana merujuk tempat. Lalu Iya, bagaimana betul, dia betul, tidak. tidak ada tempatnya ya. Terus tidak ada ruangnya, tidak ada waktunya. Sebelum dia menciptakan surga seperti apa berarti? Oke, baik. Ya. Allah itu roh. Saya nggak tanya Allah itu roh. Makanya kan saya sampaikan kepada Anda. Anda kan bertanya Saya Allah itu nggak seperti apa? saya nggak tanya dia itu seperti apa enggak. Nah, yang Anda tanya Bagaimana apa, ketika surga belum dia ciptakan? ketika surga belum dia ciptakan? Dia sudah ada di dalam sejak kekekalan sebelum ada segala sesuatu. Sudah ada di dalam, Anda bicara tempat. Loh, dengar. Salah dengar. Anda. Ya, Sudah bentar. ada di dalam Bentar. kekekalan. Kalau Anda berkata, bentar dulu. Kalau Anda memakai kosakata Kekekalan. sudah ada Pak di Ustadz. dalam, Benar. Anda berarti memaknakan ya. Dengarkan dulu. Bentar. Kekekalan Anda itu jawab ada sudah waktunya. ada di dalam. Pak Ustadz, kekekalan Bentar, itu saya ada waktunya nggak atau urus tidak? kekekalannya. Dengar. Kekekalan Saya itu mau ada tanya, waktunya ada atau sudah ada di dalam itu makna tempat, Pak sudah Ustadz. ada di dalam. Paham? Karena, oke, saya jawab ya. Kenapa Kata saya Anda bilang tadi Tuhan sudah Anda ada di bukan dalam? ada tempat. Aduh, saya jawab Pak Ustadz, boleh saya jawab? Boleh? Bentar. Oke. Anda itu kan mau sudah. jawab tak? Bateraiku sudah mau habis, tinggal 3 menit. Masalahnya Tinggal 3%. Anda menjelaskan Tuhan itu Begini, tidak ada Pak Ustadz, tempat. Pak Ustadz, Tapi dengarkan Anda saya. menjawab Tuhan itu dengan tempat. Apa? Saudaraku, dengarkan saya. Ini namanya paradoks. Kalau Anda nggak Iya, kau yang paradoks masalahnya. Makanya Pak Ustadz dengar dulu. Ini kalimat-kalimat saya. Kalau Pak Ustadz nggak merekam baik-baik, Pak Ustadz bisa sesat tak buat. Makanya dengar baik-baik. Ya. Jadi karena saya berbicara kekekalan, oke, maka itu tidak masuk di dalam hitungan waktu. Paham? Paham tidak? Kekal itu waktu. Gimana sih? Loh, saya ulang ya. Kalau kita berbicara kekekalan, kekal itu tidak berbicara waktu, betul? Kekal itu waktu. Di mana kekal itu waktu? Silakan. Kekal itu waktu. Karena abadi selamanya waktu itu. Di mana kekal itu waktu? Yang namanya kekal itu abadi atau selamanya.
Dengarkan Itu dulu, menunjukkan di mana waktu. datanya? Di mana datanya ketika itu waktu? Di mana? Ayo tunjukkan. Tunjukkan datanya ketika itu waktu. Ada. Ya. Nih ya. Mari. Kita ke KBBI. Rupanya nggak bisa bahasa Indonesia dia. Ya. Nih ya. Kekal itu Menurut waktu. KBBI ya, kekal artinya tetap selama-lamanya, abadi atau lestari, tidak merubah, tidak bergeser, tidak juga bertahan hingga waktu. Ya, paham? Hingga waktu, ya. Ayo. Kekal itu waktu. Aduh.